Sebentar lagi pengumuman seleksi ASN P3K untuk jabatan fungsional guru akan segera diumumkan. Pasti banyak di antara kalian telah menunggu momen ini sejak lama, terutama bagi kalian yang mendaftar seleksi ASN P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk seleksi ASN ini sedikit berbeda daripada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, di mana pada tahun 2021 seluruh peserta bisa mengikuti seleksi ASN P3K untuk jabatan fungsional guru dengan mengikuti tes dan mengutamakan kepada setiap guru yang telah terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Telah kita ketahui bersama untuk seleksi ASN P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 memiliki 4 kategori. Yang pertama P1, yang kedua P2, P3, dan P4 atau umum. Kategori P1 merupakan peserta yang lulus passing grade yang terdiri dari guru THK 2, honorer negeri, PPG, dan guru swasta. Sedangkan P2 dan P3 akan diadakan seleksi kesesuaian ataupun verifikasi yang terdiri dari dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Adapun pelamar yang bisa mendaftar yaitu guru THK 2 dan guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik selama 3 tahun ke atas ataupun 6 semester di Info GTK. Yang ketiga adalah seleksi tes. Seleksi tes diperuntukkan bagi P4 ataupun umum, yaitu peserta atau guru yang terdaftar di Dapodik di bawah 3 tahun atau di bawah 6 semester Info GTK. Berikut merupakan gambaran ataupun ilustrasi penempatan untuk prioritas 2 maupun prioritas 3. Jadi sebagai pelamar kita harus mengetahui sistematis penempatan. Jadi kita harus membaca juknis dan harus paham terhadap pelaksanaan seleksi CASN untuk jabatan fungsional guru P3K tahun 2022. Karena jangan heran jikalau salah satu dari Anda ditempatkan tidak pada sekolah induk Anda. Jika di sekolah induk Anda tidak memiliki kebutuhan ataupun tidak membuka formasi, berarti Anda harus siap ditempatkan di sekolah yang lain. Nah, berikut merupakan salah satu paparan peserta yang lulus dan yang akan ditempatkan di sekolah induknya maupun tidak di sekolah induknya. Jadi buat teman-teman harus tetap semangat. Menurut saya apapun yang terjadi kita harus terima karena kesempatan tidak akan datang untuk kesekian kalinya. Jika teman-teman memperhatikan surat edaran ketika kita diminta untuk melakukan pendataan tenaga non-ASN di setiap instansi, di situ telah dinot oleh pemerintah bahwa jikalau sekolah tidak membuka formasi itu merupakan tanggung jawab dari sekolah tersebut karena pemerintah telah memberikan kesempatan kepada instansi untuk mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi, fungsi dari pendataan non-ASN tersebut untuk menyikapi berapa kebutuhan formasi di setiap instansi. Jadi, untuk teman-teman guru sekalian, kalian jangan menerima informasi secara mentah-mentah. Jadi, ketika kalian mendapatkan informasi bahwa kalian akan ditempatkan sekolah induk, no, itu belum tentu. Karena balik lagi ke formasi yang dibuka, apakah instansi tersebut membuka formasi untuk Anda atau tidak. Jika tidak, Anda siap-siap akan ditempatkan ke sekolah ataupun instansi yang lain. Jadwal P3K tahun 2022 untuk guru pun mengalami perubahan, di mana dimulai pada tanggal 25 Oktober 2022 dan berakhir di tanggal 26 Januari 2023. Kini telah berubah. Yang sebelumnya tanggal 25 akan dibuka, mundur menjadi tanggal 31 Oktober tahun 2022. Besok merupakan hari yang paling ditunggu oleh peserta seleksi CASN Jabatan Fungsional Guru P3K tahun 2022, di mana akan diumumkan pada tanggal 2 sampai dengan 3 Februari tahun 2023. Pengumuman secara serentak untuk P1, P2, P3, dan pelamar umum.
Namun telah banyak beredar di media sosial terkait pengumuman seleksi ASN jabatan fungsional untuk guru akan diubah pada bulan April. Nah, itu masih belum tentu ya teman-teman, karena masih belum terdapat informasi yang jelas dari BKN. Mari kita tunggu secara bersama-sama apa yang akan terjadi besok. Apakah besok akan diumumkan secara serentak se-Indonesia di tanggal 2 maupun tanggal 3 ataupun akan mundur lagi. Nah, teman-teman, untuk saat ini link yang kita gunakan pada saat mendaftar P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 saat ini sedang error. Ketika aku buka masih belum memberikan respon yang positif karena banyak penantian yang ditunggu oleh teman-teman terkait pengumuman ini. Semoga saja ini pertanda buat teman-teman guru yang mendaftar P3K tahun 2020 ini, sehingga ketika besok sistem sudah kembali seperti semula dan kalian bisa melihat hasil yang akan diumumkan secara serentak se-Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Selamat menunggu dan semoga hasilnya memuaskan.